Fonologi. A. Pengertian tentang bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan, kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. B. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Umumnya manusia berkomunikasi melalui bahasa dengan cara menulis atau berbicara. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Bunyi bahasa yang arus udaranya sebagian keluar melalui mulut dan sebagian keluar dari hidung disebut bunyi yang disengaukan atau dinasalisasi. Pada saat udara dari paru-paru dihembuskan, kedua pita suara dapat merapat atau merenggang. Apabila kedua pita suara itu berganti-ganti merapat dan merenggang dalam pembentukan suatu bunyi bahasa, maka bunyi bahasa yang dihasilkan terasa berat. C. Vokal dan konsonan. Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi 2 kelompok vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan, dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor: tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. Bunyi konsonan dibuat dengan cara yang berbeda. Pada pelafalan konsonan, ada 3 faktor yang terlibat: keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Untuk kebanyakan bahasa, pita suara selalu merapat dalam pelafalan vokal. Akan tetapi, pada pelafalan konsonan pita suara itu mungkin merapat, tetapi mungkin juga merenggang, seperti telah dinyatakan terdahulu. Dengan kata lain, suatu konsonan dapat dikategorikan sebagai konsonan yang bersuara atau yang tak bersuara. D. Diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi O pada kata harimau adalah diftong sehingga grafem O pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal E pada sungai. Deretan huruf vokal itu melambangkan bunyi diftong, Y yang merupakan inti suku kata enggai. Diftong berbeda dari deretan vokal. Tiap-tiap vokal pada deretan vokal mendapat hembusan napas yang sama atau lisampir sama. Kedua vokal itu termasuk dalam 2 suku kata yang berbeda. K. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Bunyi per pada kata praktik adalah gugus konsonan. Demikian pula dengan pial pada plastik, tir pada sastra, dan astiar pada struktur. F. Fonem dan grafem. Fonem harus dibedakan dari grafem. Fonem merujuk ke bunyi bahasa, sedangkan grafem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Oleh karena fonem lazim dilambangkan dengan huruf dalam penulisannya, sering tidak tampak perbedaannya dari grafem. G. Suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas, dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Kata seperti datang diucapkan dengan 2 hembusan napas, satu untuk da dan satunya lagi untuk tang. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi inti suku kata. Inti itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan, atau lebih meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terdiri atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Morfologi. A. Pengertian morfologi. Secara etimologis, morfologi terdiri dari 2 kata yaitu morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan unsur pembentukannya, maka morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata, seluk-beluk pembentukannya, dan serta proses perubahan bentuk kata tersebut. Morfologi juga sering diartikan sebagai cabang linguistik yang mempelajari atau membicarakan proses pembentukan kata.
Pertama, pengertian morfem. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara umum morfem terbagi atas dua bagian, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri serta memiliki arti atau morfem berupa bentuk dasar yang tidak dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Ciri-ciri morfem yaitu mempunyai makna, tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, karena makna yang terkandung di dalamnya akan hilang. Kedua, klasifikasi morfem. Morfem dapat diklasifikasikan berdasarkan kebebasan, keutuhan, dan maknanya. A. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa kehadiran morfem lainnya dalam pertuturan. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus melekat dengan morfem lain atau morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. B. Morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh. Morfem terbagi adalah sebuah morfem terdiri dari dua bagian terpisah. C. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonam segmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan tempo. D. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dengan morfem lain. B. Macam-macam proses morfologis. Pertama, afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata yang dilakukan dengan jalan penggabungan kata dengan afiks atau imbuhan. Afiks dibedakan atas 5 macam. A. Prefiks awalan. Prefiks disebut juga awalan. Prefiks adalah afiks yang ditempatkan di bagian muka suatu kata dasar. 1. Prefiks ber. Prefiks ber memiliki beberapa variasi. Ber bisa berupa menjadi b dan bel. Ber berubah menjadi b jika satu kata yang dilekatinya diawali dengan huruf r. 2. Suku kata pertama diakhiri dengan r yang di depannya konsonan. 2. Prefiks mi. Prefiks mi mempunyai beberapa variasi, yaitu mem, men, meni, meng, meng, dan mi. Prefiks mi berubah menjadi mem jika bergabung dengan kata yang diawali huruf b atau f atau w atau dan v atau. 3. Prefiks per. Prefiks per mempunyai variasi p dan pel. Prefiks per berubah menjadi p jika bergabung dengan kata yang diawali huruf r atau dan kata yang suku katanya berakhiran r. 4. Prefiks pn. Prefiks p mempunyai beberapa variasi. Prefiks p sejajar dengan prefiks mi. Variasi p memiliki variasi pem, pin, peni, peng, pi, dan pengeprefiks p berubah menjadi pen jika bergabung dengan kata yang diawali oleh huruf t atau d atau c atau dan j atau. 5. Prefiks di. Prefiks di hanya memiliki satu fungsi, yaitu membentuk kata kerja pasif, berbeda dengan afiks men yang mempunyai fungsi membentuk kata kerja aktif. 6. Prefiks se. Prefiks se ada yang melekat pada bentuk dasar yang berupa kata nomina. 7. Prefiks ke. Afiks ke hanya memiliki dua makna, yaitu a. Menyatakan kumpulan yang terdiri dari jumlah yang tersebut pada bentuk dasar. Kedua, orang kumpulan yang terdiri dari dua orang. B. Menyatakan urutan. 8. Prefiks para. Prefik ini selain melekat pada bentuk kata dasar yang termasuk golongan kata nomina insani, maknanya hanya satu, yaitu menyatakan makna banyak. Para pemuda, pemuda-pemuda. 9. Prefiks maha. Umumnya terdapat pada kata-kata yang menyatakan sifat Allah. Misalnya maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha mengetahui.